Bab 4. Kampus. Setelah melakukan perjalanan hampir 1 jam, Aprilia pun sampai di kampusnya, dan ia segera turun dari mobil tersebut, lalu melangkahkan kaki mungilnya ke dalam kampus. Saat hendak memasuki halaman kampus, ada seorang wanita yang memanggilnya, dan kira-kira umurnya tak kalah jauh dari Aprilia. Abe Arielle Nagoviain Joyce, panggil wanita tersebut. Merasa ada yang memanggil namanya, Aprilia pun segera menoleh dan tersenyum. "Hai, good morning Stella," ucapnya setelah mendapati wanita tersebut. "Good morning," sahutnya. Mereka pun jalan beriringan menuju kantin, karena jam kampus masih ada waktu 1 jam lagi. Sesampainya di kantin, mereka pun memesan minuman coklat hot yang sangat cocok di pagi hari. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya minuman itu sampai di meja tempat Aprilia dan Stella duduki. "Oh hey, good morning baby girl," sapa salah seorang pria yang berbaju hitam dan 2 temannya. "Morning Gary, Jasio di angkasa," ucap Aprilia dan Stella serampak. Gary, Jasio dan Angkasa adalah teman satu kelas Aprilia dan juga Stella. Mereka berempat kenal dengan Aprilia di saat Aprilia memasuki university terbesar di Italia. Mereka berteman dengan akrab, namun salah satu dari 3 pria tersebut ada yang menaruh hati kepada April, yaitu Angkasa. Angkasa mulai suka kepada April di saat Aprilia memasuki university itu, namun sayang setelah Angkasa menyampaikan semua rasa itu malah dapat penolakan karena April sudah nyaman dengan posisi begini bersahabat. Namun bukan Angkasa namanya, kalau menyerah begitu saja. "Hey baby," ucap Joshua kepada Aprilia. Ya, teman-teman dekat April memang sering memanggil ia dengan sebutan baby, karena Aprilia memiliki wajah yang imut bak seorang balita dan April pun memiliki ukuran tubuh yang sangat menggemaskan, karena ia memiliki pinggang ramping serta tubuh yang kecil, membuat ia semakin mempesona dan seksi di mata para pria di kampus. "Hei, kalian tahu nggak tentang isu yang katanya kampus, kita bakalan kedatangan tuan besar," ucap Stella. "Iya, kami udah dengar itu," jawab Gary. "Gue dengar katanya dia tampan dan masih single," pungkas Stella. "Iya asih, gue juga dengar gitu, tapi gantengan gue kali," sahut Gary sambil menyisir rambutnya ke belakang. "Dia gajluger," sahut Jasio, Stella dan Angkasa serampak. "Siapa yang gaje? Kalau gak percaya tanya aja ke my baby gue," ucap Gary sambil melihat ke arahku. Aku yang mendengar perkataan Gary tersedak minuman yang baru aku minum. "Astaga baby," pelan-pelan ucap Joshua sambil mengusap punggungku. "Lu sih, ger baby gue jati tersedak minumannya sendiri kan," sambungnya lagi. "Idih apaan? Baby gue? Baby gue Aprilia punya gue kali," sahut Gary dengan nada yang lebih keras. Aku yang melihat tingkah mereka berdua hanya dim 8 sembari memijat pelipisku yang terasa berat akibat ulah si trio konyol itu. Udah kalian nih kayak anak kecil aja, lihat tuh April sampai pusing mikirin kalian yang gak jelas sama sekali," sahut Stella, karena merasa kesal kepada mereka berdua. "Ciki, gue ngomongnya sama April, kenapa lu yang nyahut kayak petir aja?" ketus Gary sambil berdesih. Terasa pusing dengan perdebatan sahabatnya, Aprilia pun segera berdiri dan langsung menengahi pertengkaran mereka berdua. "Mau ribut-ribut gak jelas di sini? Apa mau masuk kelas?" ucap April ketus. "Hehehe sorry baby," ucap keduanya serempak. Mereka pun berjalan menuju kelas, karena sebentar lagi kelas akan dimulai. Sesampainya di kelas mereka pun menuju tempat masing-masing. Tak lama setelah itu kelas pun dimulai, namun anehnya sekarang profesor sendiri yang ke kelas. "Good morning kelas," sapanya. "Morning prof," sahut kami serampak. "Minggu depan, kita akan kedatangan sang pemilik kampus ini, dan saya harap kalian bisa membuat beliau kagum. Dan saya minta kalian tidak ceroboh seperti tahun sebelumnya, saat Pak Adei Anatea berkunjung. Namun untuk minggu depan, ia akan membawa putra Adinata, sang putra pertama dari keluarga Adei Anatea," ucapnya. "Pak, apakah benar Tuan Evi Anyo itu orangnya dingin, seperti kulkas 100 pintu?" tanya Stella dan disetujui oleh yang lainnya. "Saya juga dengar dia masih single Pak, dan katanya tampan banget," sahut mahasiswi lainnya.
Jangankan kulkas 100 pintu dingin seperti gunung es pun, bakalan gue perjuangin timpal salah satu mahasiswi. Naco lo Len. Len. Sorak semua murid. Sudah-sudah kita buktikan saja setelah acara tiba, ucap sang profesor. Dan buat Aprilia, ucap sang profesor sambil menunjuk ke arah April. April yang merasa dirinya dipanggil. Saya Prof. Jawab Aprilia sambil menunjuk dirinya sendiri. Yes, saya mau kamu nanti temenin saya saat menyambut kedatangan Tuan Besar. Kenapa harus saya? Tanya Aprilia. Karena kamu gadis paling berbakat, ucapnya. Baiklah, ucapnya pasrah sambil menghembuskan nafas panjang. Good. Dan buat yang lain berpakaian sebagus mungkin buat menyambut kedatangan Tuan Besar. Baik Prof, jawab kami. Setelah memberikan pengumuman, sang profesor pun keluar dari kelas. Wow, gue gak nyangka kalau lu bakalan dampingin profesor buat menyambut kedatangan Pak Ade Anata, ucap Stella yang merasa bangga kepada sahabatnya karena selalu dipilih di saat ada acara penting di kampusnya. Kau emang the best baby, sahut Jasio dan Gary, sedangkan Angkasa hanya tersenyum bangga. Kalian bisa aja, sahutku malu, dan sudah bisa dipastikan kalau pipiku saat ini sudah merah. Oh, lihat baby kecil kita merona, ucap Stella sambil mencubit pipi Aprilia gemas. Setelah 3 jam mengikuti pelajaran, akhirnya kelas pun usai dan kami berjalan menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, aku pun terkejut melihat ibu bersama pamanku tanpa aba-aba. Aku langsung berlari menghampiri mereka, dan setelah sudah berada di hadapan paman Stephen, aku pun meloncat ke pelukannya. Mami dan pamanku hanya terkekeh karena kelakuanku yang seperti anak kecil. Dan jangan tanyakan soal keempat sahabatku kemana, karena mereka sudah pulang terlebih dahulu, karena masih memiliki urusan masing-masing. Hei paman, kenapa gak bilang kalau mau kesini, ucapku sambil mengerucutkan bibir ke depan. Sengaja, jawab Stephen. Mami dilupain nih, ucap Win dengan wajah merajuknya. Aku yang melihat sang mami yang sedang merajuk, hanya terkekeh. Ngak dong mam. Cuma April kangen aja sama paman Stephen. Ucapku dengan tetap memeluk sang paman. Udah dong paman, gak bisa napas nih. Pulang paman pengen coba masakan ponakan paman yang katanya enak banget, ucap Stephen lalu mencubit pipiku. Kami pun pulang ke rumah, sambil mengendai mobil dengan kecepatan sedang. Bab 5.